properti atau emas. Dua investasi ini sama-sama penting ya. Jadi dua-duanya sama-sama harus kita miliki ya. Nah, apa bedanya? Kemudian mana yang lebih menguntungkan dari keduanya? Kita lihat satu persatu ya. Kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, properti atau misalnya tanah atau bangunan. Ketika kita membeli properti atau membeli tanah, katakanlah misalnya sebidang tanah 600 meter atau berapalah gitu ya. Nah, itu kan tidak bisa dibeli dengan uang di bawah 10 juta ya. Harus kita mempunyai budget di atas 100 juta rata-rata tanah ya. Jarang ada yang tanah di bawah 50 juta atau sekitaran 10 juta ya. Kalaupun ada itu paling berapa meter gitu ya. Nah, yang pertama berarti ketika kita membeli properti, kita harus memiliki uang banyak. Nah, pertanyaannya dari mana uang tersebut? Apakah kita hasil menabung atau hasil pemberian atau harus pinjam? Nah, kalau pinjam nanti beda lagi ceritanya. Pinjam otomatis bunga ya. Walaupun nilai propertinya naik dari tahun ke tahun. Yang kedua, ketika kita memiliki properti ya, ini nilai plusnya adalah memiliki kenaikan setiap tahun udah pasti ya. Sekarang misalnya kita beli katakanlah 100 juta, 1 tahun atau 2 tahun kemudian itu bisa jadi 150 atau 200 juta. Tergantung dari bagaimana kita menjualnya. Karena dalam properti itu tidak ada batasan ya, tidak ada batasan harga. Tidak ada harga pasar. Nah, gitu. Yang ketiga dari properti ini, yang tadi nilai plusnya ya. Yang minusnya adalah ketika kita memiliki dana urgent atau memiliki kebutuhan yang sangat mendesak. Misalnya kita mau sekolah anak. Ya. Apakah dengan properti ini itu akan bisa menolong kita dalam waktu yang singkat? Misalnya kita mau nguliahin anak nih, sekolah anak, katakanlah kita butuh 10 atau 20 juta untuk daftar di awal. Nah, yang kita miliki hanya properti, hanya berupa tanah atau bangunan. Ketika terdesak besok harus ada uang, kira-kira ini akan bisa cepat langsung menghasilkan uang atau akan cepat menjadikan uang. Nah, belum tentu ya, karena untuk menjual tanah atau menjual bangunan atau menjual properti itu butuh waktu gitu ya. Tidak bisa langsung sekarang jual besoknya langsung laku ya. Belum tentu gitu, walaupun ada gitu ya. Tapi beda dengan menjual emas. Nah, sekarang udah tahu ya teman-teman ya, kelebihan dan kekurangan dari properti itu sendiri. Kelebihannya udah pasti harga naik ya, dari tahun ke tahun bahkan bisa 2 kali lipat gitu. Kemudian yang selanjutnya emas. Baik, kita bahas tentang emas. Emas yang pertama, kelebihannya kita bisa membelinya dengan uang sedikit ya. Kalau tadi properti harus kita minimal harus punya uang di atas 100 juta. Kalau emas dengan uang 10.000 pun itu udah jadi emas, walaupun emas digital. Atau misalnya saya tidak mau membeli emas digital. Misalnya hukumnya riba atau bagaimana. Tergantung itu keyakinan masing-masing. Nah, kalau misalnya tidak mau membeli emas digital, ya udah. Ketika misalnya kita mau membeli emas, cukup misalnya 1 juta bisa dibelikan emas. Dengan uang 1 juta udah jadi emas ya. Gitu ya. Kemudian itu yang pertama, emas bisa dibeli dengan harga relatif dengan uang yang sedikit gitu ya. Kemudian yang kedua, kenaikannya sama-sama dua-duanya memiliki kenaikan tergantung. Kalau emas ini tergantung pasaran emas dunia. Tetapi yang saya amati dari tahun ke tahun, emas itu selalu naik. Walaupun pernah ada penurunan ya di tahun berapa saya lupa ya. Pernah mengalami
penurunan ya, tapi tidak terlalu drastis, tidak terlalu signifikan dan naik lagi sampai sekarang. Terbukti bahwa emas ini bisa jangka panjang, bisa juga untuk menolong kebutuhan. Nah, selanjutnya, kelebihan selanjutnya, ketika kita terdesak kebutuhan yang tadi, yang dana darurat, sekolah anak, renovasi rumah, servis kendaraan, kemudian apa namanya, kerusakan pada kendaraan dan lain sebagainya, ini Mas bisa menolong dengan hitungan menit, hitungan jam, Mas bisa dicairkan, bisa menjadi uang, gitu ya. Nah, itu kelebihannya gitu. Kemudian cara membelinya pun kita bisa dengan uang cash, bisa dengan emas digital, bisa langsung pergi ke toko dan ada tokonya gitu. Itu masing-masing keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan ya, tergantung dari teman-teman. Cuman kesimpulannya menurut saya dua-duanya ini juga harus dimiliki ya. Bagaimana caranya? Yaitu silahkan kumpulkan dulu dalam bentuk emas. Sesudah banyak, misalnya sudah mencapai katakanlah 100 gram atau 200 gram, itu sudah bisa dibelikan untuk properti rumah, tanah, dan lain sebagainya. Itu ya, teman-teman. Jadi ketika kita menabung emas, maka otomatis properti pun akan kita miliki kalau kita konsisten terus-menerus tanpa henti gitu kan, mau menabung gitu kan, suatu saat sudah banyak 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 lalu kita belikan ke properti, karena properti juga harus kita miliki, karena kan nggak mungkin dong kita ngontrak terus gitu, suatu saat juga harus ada yang diwariskan juga. Oke teman-teman, semoga penjelasan saya bermanfaat. Terima kasih.